Selamat malam. Saya coba mereview KTM 2020 reguler ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya antara reguler dengan 6D atau mungkin rodeo, mesin semuanya pada prinsipnya sama. Bedanya hanya kalau di reguler itu tidak ada tuas untuk mengatur antara liar sama reguler atau biasa. Sementara kalau orang di reguler tidak ada, tapi pada prinsipnya kegaharan mesin tetap sama. Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk yang TPI seperti kita tahu oli sampingnya terpisah, akan tetapi perlu diingat di belakang sini itu ada konektor yang bisa mengatur pompa oli atau mereset pompa oli, dan ini perlu diketahui bahwa proses resetnya itu harus minimal atau maksimal 20 jam. Kalau bisa setiap ganti bensin baru atau mengisi bensin baru itu kita setting. Saat ini saya sedang melakukan rekondisi, karena kita tahu pada saat kita menggunakan motor baru itu untuk jerujinya itu tidak tersetting dengan baik, saya katakan seperti itu, dan kita perlu adanya setting jeruji untuk roda belakang maupun roda depan. Dan ini saya ketahui setelah saya pakai motor ini langsung dari pabrikan, terus kemudian saya langsung jalur, ternyata handlingnya pada saat di jalan yang rata smooth itu terasa ada tidak beres di rodanya. Ternyata memang rujinya harus di setel. Hal yang paling penting lagi adalah bahwa piston itu kita bisa lihat kalau misalnya di dua tak itu, karena oli samping itu sangat signifikan fungsinya, sehingga harus dicek. Mungkin pada saat kita riding selama 20 jam katakanlah seperti itu, kita bisa melepas knalpot tanpa melepas tangki, kita bisa melihat keadaan pistonnya. Kalau misalnya pistonnya ada sedikit baret, itu berarti proses penyetelan priming untuk pompa olinya tidak maksimal. Dan yang paling penting adalah untuk air radiator harus tidak boleh kosong. Air radiator selalu diperiksa setiap saat, atau pada saat setiap kita mau menjalur kita harus periksa air radiatornya. Kemudian fungsi kipas ini juga penting, terutama untuk rider-rider yang notabene tidak terlalu memacu motornya sehingga proses pendinginannya tidak maksimal, atau mungkin kita di area atau jalur yang banyak spin atau banyak lumpur, sehingga yang terjadi adalah roda belakang berputar tapi motor tidak bergerak, dan ini akan mempengaruhi proses pendinginan. Hal terpenting lagi yang lain adalah bahwa pada saat kita mau merubah aksesoris itu kita harus perhatikan juga, karena harganya juga tidak terlalu murah saya bilang ya. Jadi engine guard ini harganya kurang lebih sekitar 1 jutaan ya. Terus kemudian pelindung arm kurang lebih sekitar 500 ribuan. Hal yang penting walaupun ini investasinya cukup mahal, yaitu pelindung radiator. Nah, pelindung radiator ini apabila kita jalur terus kemudian rubuh ke kiri atau ke kanan, relatif radiator akan terlindungi, karena biasanya tekanan itu ada di radiator langsung kalau misalnya kita masih pakai radiator guard yang standar. Hal terpenting lagi adalah pelindung knalpot. Pelindung knalpot ini penting, kenapa? Karena
pada saat dia terjadi benturan, dia akan terjadi deformasi, dan itu cukup sulit untuk perbaikannya, ya. Terus kemudian ada hal yang lain, ya. Banyak orang mengatakan kalau kita sudah pakai TPI, kita pakai oli samping terpisah, kita tidak perlu menambahkan oli samping di tangki. Tapi ada beberapa mekanik senior menyarankan ditambahkan oli samping kurang lebih sekitar 3 ml per liter. Itu mekanik itu menyarankan itu kenapa? Karena kita lebih baik berkorban injektor yang kotor. Nah, injektor itu di daerah sini, ya, di sini, ya, injektor yang kotor daripada silinder liner yang akan rusak. Dan itu biayanya akan jauh lebih tinggi dibanding kita melakukan proses cleaning di injektor sini. Terus kemudian hal yang paling penting adalah pastikan tidak ada gelembung gelembung di selang oli samping sini yang menuju ke intake manifold. Saya pikir itu aja. Mungkin apabila ada pertanyaan tolong dikasih ke kolom komentar. Terima kasih.